Ini adalah benih tatsoi. Kita akan tanam tatsoi ini. Oke, sawi tatsoi. Mungkin ada yang tidak pernah nampak atau tidak pernah makan sawi tatsoi sebelum ini. Nanti kita tanam dulu, kita jaga dan tengoklah macam mana. Oke, kita tanam dulu ya. Setelah 2 minggu kita dapat lihat ini tatsoi kita. Oke, baru besar begini. Selalu hujan, tanah pun nampak hijau-hijau, sudah banyak itu. Ini sebenarnya adalah bayam kampung, boleh juga kita makan, tapi saya mau buka lah, kita mau merumput. Ini banyak dia punya tumbuhan lain. Ini ada rumput-rumput lain, kita mau buka. Ini adalah tatsoi kita. Oleh karena kurang cahaya matahari, dia kelihatan macam lambat sedikit lah pertumbuhan. Oke, kita bersihkan dulu, kita cabut-cabut rumput dulu ya. Oke, setelah kita merumput, sekarang kita mau buka daun yang paling bawah. Oke, yang ini. Kenapa kita mau buka daun yang paling bawah ini? Supaya zat atau nutrien dapat diserap ke bahagian daun yang lebih muda, supaya tumbuh lebih besar. Oke, kita tengok. Lepas sudah digembur, dikajak, kita punya tatsoi kelihatan lebih sehat. Tengok subur. Nah, kita tengok kita punya tatsoi makin besar kan. Nah, jadi hari ini apa yang kita mau tengok, kita mau buka yang bahagian paling bawah, seperti sayur-sayur yang lain yang biasa saya buat, sama juga bahagian sayur yang paling bawah itu kita buka. Kita perlu buka lah yang ini. Oke, ini kita boleh bagi hewan ternakan kita. Kalau kita ada ayam, itik, angsa, kita boleh berikan lah. Kalau yang cantik boleh kita makan. Ini penjagaan ini sangat, kalau saya ini sangat penting. Oke, cuma kalau kita tengok di sini kadang-kadang ada diserang oleh ulat lah. Ada kadang-kadang ada ulat yang pergi makan. Dan sebenarnya kalau sudah size begini kan, kalau kita tengok ya sudah besar. Oke, dan ini adalah pokcoy ataupun tewan pak. Sengaja saya tanam bersebelahan, kita boleh nampak bezanya. Daun yang ini lebih gelap, hijau lebih gelap. Ini lebih cerah. Dan sebenarnya ini kita boleh tuai. Caranya seperti dalam video-video yang saya sudah tunjukkan sebelum ini. Kita akan tuai daripada daun yang paling bawah, sebab sayur ini dia boleh bertahan lama. Oke, jadi kita tidak perlu tanam banyak kali. Kita mungkin dalam sebulan, 2 bulan atau 3 bulan boleh bertahan sayur ini. Tapi kena tahulah cara penjagaannya. Jadi kita boleh tuai lah daripada bahagian yang paling bawah. Contohnya macam ni, kita boleh ambil. Oke, kita tengok dulu. Yang ini sebelum saya bersihkan. Ada yang tumbuh lebih subur berbanding yang lain lah. Biasalah kalau kita menanam begitu, dan kadang-kadang ada juga pokok yang akan mati.
Oke, ada beberapa sebab kenapa sayur boleh mati. Kadang-kadang ada penyakit ataupun serangga di dalam, ataupun terlalu basah pun boleh juga menyebabkan sayur ini boleh mati, dia tidak sesuai. Jadi sangat penting menjaga tanah ini, kelembapan tanah, dan kalau tanah ini sudah agak keras sedikit kita boleh gembur-gembur. Oke ya, yang ini adalah daun-daun yang paling bawah yang tidak berapa cantik tuh, kita sudah buang. Dan ini adalah daun yang cantik lah, kita buka, kita ambil, dan kita tengok keadaan sayur kita sekarang, sayur tatsoi. Oke, kaidah ini, cara ini boleh kita sesuai dilakukan kalau kita tanam dalam pasu lah. Dalam batas pun boleh juga, cuma kalau dalam skala yang besar itu tak perlu lah. Yang ini untuk skala yang kecil saja, untuk makanan sendiri di rumah, sayur sendiri di rumah lah. Ya, nampak kan bersih. Kita tengok di bawah, dan kalau tanah ini agak keras kita boleh gembur-gembur, tapi sekarang dia masih lembut. Oke, jadi kita tidak perlu gembur. Nanti saya akan tunjukkan keadaan sayur ini pada masa akan datang lah, bagaimana pertumbuhannya selepas sudah kita tuai sedikit di bagian paling bawah, ada agak gondol sedikit lah kan. Oke, hari ini kita akan melakukan pembacaan pada sayur tatsoi ya. Begini keadaan tatsoi sejak kita ambil petik daun-daun hari itu. Kita boleh lihat dianya ada perubahan sedikit, ada makin besar, daunnya ini gelap hijau tua. Oke, kalau kita banding dengan sayur pakcoy di sebelah sini, ini ada sayur Taiwan pak atau bok choy. Boleh lihat perbezaan. Oke, kita boleh nampak perbezaan daunnya. Yang ini daunnya lebih gelap. Jadi hari ini kita akan buat pembacaan. Oke, dan pada masa yang sama juga kita akan petik di bagian bawah. Nah, kita tengok nih, cantik kan? Oke, jadi sebelum buat pembacaan kita akan tuai lagi daun-daun yang di bawah. Oke, dan lepas itu baru kita gembur dan bajak. Seperti biasa kita akan ambil daun di bagian yang paling bawah. Oke, yang kurang cantik kita jadikan kompos, dan yang cantik kita boleh makan. Kita sudah besar. Nah, penuh sudah nih pasu kan. Nah, tengok, cantik-cantik lagi, cambung nggak?